Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Frasdika Pujianto Nugraha, mahasiswa Unindra Program Studi Teknik Informatika. NPM saya 2017 4350 0044, kelas S8P. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat pada skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Gudang pada PT Datindo Infonet Prima Bekasi. Perusahaan ini bergerak pada penyediaan barang dan jasa yang berkaitan dengan perbankan. PT Datindo Infonet Prima Bekasi ini memiliki gudang atau tempat penyimpanan barang sementara sebelum barang didistribusikan ke lokasi customernya. Sistem manajemen di gudang PT Datindo Infonet Prima Bekasi masih dilakukan secara konvensional, sehingga terkadang data-data sering kali hilang dan terjadinya human error, di mana data-data dan laporan masih dilakukan secara tulis, sehingga membuat kinerja menjadi terhambat. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi yang terkomputerisasi agar kegiatan manajemen yang ada di gudang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Baiklah, mari kita langsung menuju aplikasi yang saya buat ini. Di sini sudah ada tampilan menu loginnya. Sekarang kita login dulu ke dalam home-nya. Passwordnya admin. Login. Sekarang kita sudah ada di dalam menu aplikasi PT Datindo Infonet Prima Bekasi. Nah, di sini udah ada master. Di master ini ada data barang, ada data customer, ada data karyawan, dan juga ada data kurir. Terus di prosesnya ini, delivery sheet, ada proses pemesanan, ada proses quality control, dan juga ada proses pengiriman. Nah, di laporannya ini ada laporan cetak barang, laporan cetak pemesanan, laporan cetak quality control, dan juga laporan cetak pengiriman. Baik, sekarang kita menuju master data barang dulu. Di dalam master data barang, ini ada tipe barang, SN barang atau serial number barang, dan juga stok barang. Nah, di sini saya udah menginput beberapa data yang saya masukkan. Nah, ini tipe barangnya, ini serial number barangnya, ini stok ketersediaan barangnya di gudang, dan ini ID barang tersebut. Sekarang kita coba-coba fitur yang ada di sini, yaitu simpan, ubah, dan hapus. Oke. Sekarang kita coba input dulu untuk menyimpan data yang baru ya. Nah, ini sudah masuk data yang barunya ya. Sekarang kita coba fitur ubahnya. Nah, datanya berhasil kita rubah. Sekarang kita akan coba fitur hapusnya. Oke, semua berjalan dengan baik dan berfungsi. Sekarang kita menuju ke data customer. Nah, di data customer ini ada nama customer, ada lokasi customer, dan juga nomor telepon customer. Nah, ini juga udah ada beberapa data yang udah saya masukkan sebelumnya. Ini ID customernya, ini nama customernya, ini alamat customernya, dan ini nomor telepon customernya. Sekarang kita coba juga fitur-fitur yang ada di data customer ini. Kita coba input satu data lagi untuk dimasukkan.
datanya berhasil diinput ya. Nah, sekarang kita rubah datanya. Oke, datanya berhasil dirubah. Sekarang kita coba fitur hapusnya. Oke, semuanya berjalan dengan baik. Sekarang kita ke data karyawan. Nah, di data karyawan ini ada nick, yaitu nomor induk karyawan, ada nama karyawan, ada telepon karyawan, dan ada alamat karyawan. Dan ini juga udah ada beberapa data yang saya masukkan sebelumnya. Sekarang kita coba input data terbaru ya, untuk mengetahui fitur-fiturnya berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, datanya berhasil kita input. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa di saat kita mengeklik data, salah satu data karyawan di sini, kenapa nomor induk karyawan itu nggak bisa kita otak-atik atau nggak bisa kita rubah. Karena data yang sudah terinput ini akan masuk ke database. Nah, database itu nick ini unik. Jadi di mana tidak akan ada data yang sama di database kita dengan data yang sudah kita masukkan. Itu nggak akan ada yang sama atau nggak akan ada yang double itu. Jadi nick ini nggak bisa kita rubah, tapi bisa kita hapus. Sekarang coba kita hapus. Nah, berhasil kita hapus. Gimana kalau dirubah? Kalau dirubah masih bisa, tapi kita nggak bisa ngerubah nicknya. Misalkan kita mau ngerubah ini nomor teleponnya, alamatnya. Kita rubah. Nah, bisa ya. Berarti fitur-fiturnya juga berfungsi dengan baik. Sekarang kita selanjutnya ke data courier atau data mover. Nah, mover di sini ada nama mover, ada nomor polisi kendaraan, dan juga ada nama karyawan dari mover itu sendiri atau courier itu sendiri. Sini juga udah ada beberapa data yang saya masukkan. Sekarang kita coba masukkan lagi datanya. Oke, datanya berhasil ya. Data barunya berhasil kita input. Sekarang coba kita rubah.
fitur berubahnya juga sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita hapus. Oke, fitur hapusnya juga sudah berfungsi. Nah, data master udah kita tes semua ya, udah kita coba. Sekarang kita ke proses. Itu ada pemesanan. Nah, kita ke pemesanan. Tugas admin di sini adalah saat customer dan juga pihak marketing perusahaan sudah melakukan pembicaraan jual beli dan pihak customer juga sudah deal untuk membeli barang tersebut, maka pihak marketing akan menghubungi admin yang ada di gudang. Lalu admin gudang akan menginput pesanan yang sesuai dengan apa yang customer minta. Di sini ada ID pemesan, yaitu setiap customer mempunyai ID pemesan. Di sini ada ID pemesan, ada nama customer, ada serial number barang atau SN barang, ada nama barang juga, ada jumlahnya berapa, ada alamat pembelian. Di sini juga ada tanggal. Sekarang coba kita input data ya. Di sini masih kosong. Sekarang kita input datanya. ID pemesannya 001 misalkan. Nah, ini siapa nih? Misalkan customer kita yang mau beli siapa? Misalkan Bank BCA yang mau beli. Nah, kita cek nih ketersediaan barang di gudang. SN barangnya SN barang berapa? Nah, ini SN barang yang ada di gudang itu ini. Ya. Sekarang kita pilih salah satu. Nah, SN barang ini nama barangnya CRM. Nah, data-data di sini berhasil kita get dari master di data tadi, master data tadi, yaitu berupa data barang, nama customer. Nah, di situ kita get apa yang udah kita input di sini. Gitu. Jumlahnya misalkan jumlah pemesanannya misalkan 2. Alamat pemesannya misalkan di mana nih? Untuk dikirim ke Jakarta Selatan misalkan. Nah, tanggal kirimnya tanggal berapa? Gitu. Tanggal kirimnya misalkan tanggal 5. Oke, kita simpan. Nah, di sini akan terinput. Nah, setelah itu admin akan melakukan penugasan terhadap karyawan gudang di quality control. Nah, ketika customer sudah memesan, maka datanya akan terinput di sini, lalu admin akan menugaskan karyawan untuk melakukan QC, itu quality control barang tersebut sebelum dilakukan pengiriman. Nah, di QC ini ada ID QC, ada ID pemesan, ada nama pemesan, ada serial number barang, ada nama barang, ada jumlahnya, ada nama karyawan. Nah, ini karyawan di sini kita get dari data karyawan. Nah, ID pemesan dari mana? ID pemesan dari pemesanan tadi. Jadi setiap customer mempunyai ID pemesanan masing-masing. Gitu. Nah, sekarang coba kita input ID-nya. Pilih ID pemesanan tadi 1. Nah, langsung kan muncul nama pemesan Bank BCA, SN barangnya segini, nama barangnya segini, nama barangnya ini gitu. Itu kita get dari data yang tadi. Jumlahnya 2. Nama karyawannya siapa nih yang kita mau tugasin buat melakukan QC ini? Misalkan kita pilih Bimo ya nama karyawannya. Tanggal QC-nya yaitu tanggal sebelum waktu pengiriman. Tadi pengirimannya kan tanggal 5. Oke, kita kasih dia QC di tanggal 3. Oke, berhasil diinput.
Setelah karyawan menerima informasi dari admin yang telah menginput ini, nanti si karyawan akan menerima terus langsung mengerjakan quality controlnya terhadap barang yang dipesan oleh customer. Nah, nanti ketika sudah selesai melakukan QC, maka si karyawan yang melakukan QC tadi melapor kembali kepada admin bahwa uh, barang tersebut sudah siap untuk dikirim. Itu nanti baru admin input lagi ke pengiriman, proses pengiriman. Nah, di pengiriman ini ada ID pengiriman, ada ID QC. ID QC itu tadi kita get dari quality control tadi gitu. Ada nama customer, ada serial number barang, ada jumlah barang, ada nama mover, lokasi pengiriman, keterangan. Nah, keterangan ini nanti kita isi dengan siapa yang mengirim barang tersebut dan berapa nomor polisi mobil dari si pihak movers tadi gitu. Nah, ini tanggal pengirimannya. Sekarang kita coba input ya. Kita coba masukkan ID pengirimannya 0111. Kita pilih 11 tadi. Nah, ID quality controlnya atau ID QC-nya tadi kan 011. Nah, di sini 011 kita pilih. Nah, maka akan muncul nama customernya Bank BCA, SN barangnya sekian gitu. Kita get dari quality control tadi. Nah, quality control tadi get dari pemesanan gitu. Jumlah barangnya tadi pesan 2. Pilih. Nah, ini pilih nama moversnya nih. Siapa yang kita mau pilih nama moversnya? Misalkan Taipei Movers gitu. Lokasi pengirimannya misalkan ke Kalimantan. Di sini kita input karyawan Taipei Movers ya. Siapa pengiriman yang melakukan pengiriman ke lokasinya itu siapa? Misalkan ini nomor polisi mobilnya. Tanggal pengirimannya misalkan di tanggal 9. Oke, kita input, kita masukkan. Nah, ini berhasil kita input gitu. Nah, setelah proses ini selesai semua, nah nanti setiap bulan admin akan melaporkan laporan-laporan yang telah dilakukan selama beberapa minggu atau beberapa bulan atau beberapa hari di gudang kepada pemimpin. Dan tanggal cetak laporan ini sesuai dengan tanggal ketika si admin akan mencetak atau akan memberikan langsung kepada pemimpin perusahaan. Nah, di sini barangnya, laporan barang ya, di sini ketersediaan barang di gudang. Ini datanya. Oke, sekarang kita cek laporan cetak pemesan. Nah, ini laporan cetak pemesan tadi ya. Pemesannya Bank BCA, SN mesinnya sekian, nah mesinnya ini jumlahnya sekian, dikirimnya ke sini gitu. Sesuai dengan tanggal cetak ya, 24 Agustus. Sekarang kita lihat laporan cetak quality control. Nah, di sini juga sudah sesuai ya. Oke. Sekarang kita lihat laporan cetak pengiriman. Nah, ini juga sudah tercetak. Oke. Baik, berarti kita
kita sudah mencoba dari master data barang, proses pemesanan, quality control, pengiriman, dan juga cetak laporan dan sebagainya, bahwa aplikasi yang saya buat ini sudah berjalan dengan baik dan fitur-fiturnya juga berfungsi normal. Dari input, hapus, dan juga ubah, semua berjalan dengan baik. Sekian demo aplikasi yang saya buat hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.